Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwan muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya muliakan, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan sehat dan dihidupkannya kembali kita dari kematian, dari malam. Sebuah nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan perjalanan kita, langkah kita menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Sholawat serta salam marilah kita haturkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya memaknai bahwa nikmat iman ini sungguh luar biasa keistimewaannya, karena itu tertuang di dalam Al-Quran. Apalagi kalau nikmat iman itu kita kembangkan menjadi nikmat ketakwaan dalam diri kita. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali janji-janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang imannya benar dan takwanya benar. Tadi saya janji berapa kali? 3. Oh, 8 katanya. Yang saya khawatir itu Bapak Ibu yang bosan, saya insya Allah nggak pernah bosan. Tapi saya tadi waktu sholat sedikit tidak khusyuk ya. Tidak khusyuk itu saya membayangkan imam kita. Saya tanya usianya berapa? Berapa umurnya? 21 tahun. Saya itu langsung terbayang, ini imam model begini umur 21 tahun. Saya lalu meyakini, jadi agak itu saya meyakini, mudah-mudahan kita doakan. Saya sih manggilnya Ananda lah, karena anak saya paling kecil pun masih lebih tua dari Ananda Saiman. Dari mana tadi, Rangkas Bitung? Rangkas ya. Mudah-mudahan nanti Ananda Saiman juga hajinya pun dimudahkan. Saya yakin dibawa orang, dibawa jamaah, dan ini nggak perlu minta-minta. Kalau orang umur 21 tahun bacaannya begitu, Pak, nanti Allah akan mengangkat dengan sendirinya. Ada satu imam di Kalimalang itu, di Masjid Darussalam, masih muda, bacaannya bagus sekali. Entah bagaimana caranya, ketemu Pak Erick Thohir langsung dibawa tuh ke masjid. Bawa Erick Thohir, kan punya masjid, ya, Masjid Thohir gitu. Bawa, udah aman itu ya. Jadi kalau mau hidup aman tuh sebetulnya memang harus punya ilmu, jangan tanggung-tanggung. Jadi kalau mau mendalami ilmu agama, apakah itu ngajinya saja yang dihebatkan gitu, nggak usah motivasi macam-macam, itu insya Allah sudah sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Mujadilah ya, surat 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum
ladzina utul ilma darajat. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan berilmu pengetahuan. Pokoknya kalau kita punya keturunan imannya bagus, ilmunya bagus, ilmu macam-macam, luas sekali ilmu. Kalau seluruh tanaman di dunia ini dijadikan pena dan seluruh air lautan dijadikan tinta, engkau tidak pernah habis membahas ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga Anda Saiman diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sih meyakini itu, ya. Meyakini karena ada dasar-dasar yang saya sebut di dalam dunia akademik itu metafisik. Jadi metafisika itu adalah sesuatu ilmu pengetahuan yang hanya diyakini oleh orang secara empiris, mengalami sendiri. Jadi banyak itu Pak Haji Ujang Raufik ini tahu dulu di Muhammadiyah, kalau Bapak ingat ada supir mobil jemputan kita. Supir mobil jemputan itu kalau datang di Muhammadiyah, ini cerita ada ilmunya ya, bukan sekedar cerita biasa. Yang satu supir ini kalau sudah nyampe di sekolah dia lari ke masjid, sholat duha. Tapi yang lain-lain ngindomie sama ngopi. Ngindomie ya. Jadi sampai sekolah warung indomie, makan indomie, ngopi. Yang satu ini satu orang pergi ke masjid tiap pagi sholat duha. Apa yang terjadi? Ketahuan salah satu orang tua murid, tanya mau berangkat haji kan? Kaget, tak punya duit Pak, cuma supir. Kalau diberangkatkan haji bagaimana? Istri saya nggak makan Pak, gaji pas-pasan, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Yang bersangkutan dibawa pergi haji, keluarga sama anaknya selama suaminya pergi haji hidupnya dijamin. Subhanallah, oleh orang tua. Nah ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mulai dengan kisah Imam tadi ya. Nah, dalam surat Al-Anfal ayat 4. Nah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Bagi orang-orang yang imannya benar, itu akan mendapat 3 keistimewaan. Nah, ya. Dengan catatan imannya benar. 1, lahum darajatun inda rabbihim, akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau imannya benar. Kemuliaan. 2, wa maghfirah, ampunan. Warizqun karim, rezeki yang mulia, rezeki yang baik. Luas sekali pengertian rezeki. Rasulullah SAW umurnya 63 tahun, sampai sekarang disebut-sebut orang namanya umur 63 tahun. Tapi banyak orang umur 80 begitu meninggal nggak pernah disebut orang. Susah. 63 tahun orang seluruh dunia menyebut-nyebut, bersolawat untuk Rasul kita. Subhanallah. Dengan catatan di ayat keempatnya, ulaika humul mu'minuna haqq. Jadi bukan yang imannya kadibin, pura-pura beriman atau seperti orang beriman. Itu ada di surat Al-Ankabut ayat 3. Nah, ya. Jadi walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Jadi iman orang itu Bapak Ibu ada yang benar-benar beriman, ada seperti orang beriman. Nah ini yang tidak merasakan ini. Nah ini yang saya maksud sebagai metafisika. Hanya orang yang imannya benar merasakan ini. Kalau tidak, enggak. Jadi ayat-ayat Allah ini akan semakin diyakini oleh orang yang membuktikan kebenaran ayat itu baru terjadi. Seperti orang kalau sudah pernah beramal dalam keadaan enggak punya, kok berkah, tambah yakin ya, tambah yakin. Itu yang saya maksud dengan metafisika.
Jadi ada ayat-ayat yang diyakini oleh orang kalau dia secara empiris mengalami sendiri. Bapak Ibu pasti nggak percaya ini metafisika. Kalau Bapak Ibu pergi haji, ada orang nggak kenal tiba-tiba ngasih duit 1 plastik, Bapak nggak akan percaya. Karena belum mengalami kan. Nah ini wayarjuqhu min haitsu la yahtasib. Orang datang bawa duit, ini duit itu Bapak Ibu nggak akan percaya karena nggak pernah mengalami. Seperti orang yang nggak pernah mengalami ketika Rasulullah SAW ngomong orang tuh kalau puasa harus berbuka. Sahabat kan ngomong, tapi saya sendiri nggak pernah lihat Rasulullah berbuka. Apa kata Nabi? Sesungguhnya engkau tidak tahu bahwa di kamarku itu setiap pagi dan petang turun makanan dari langit. Gimana Bapak Ibu mau percaya? Ya. Oh nggak pernah ngalami. Ini metafisika. Karena orang menyangka Rasul nggak berbuka, padahal di kamarnya udah ada makanan. Nggak ada yang nganter, nggak ada. Gimana? Nggak masuk di akal kan? Ya. Nggak masuk. Seperti Rasulullah SAW Isra Mi'raj, gimana caranya? Malaikat Jibril aja nggak masuk ke surganya, Rasul menginjakkan kakinya di tanah surga. Gimana Bapak Ibu mau percaya? Karena tidak pernah mengalami. Nah inilah, mari kita buktikan sendiri ayat-ayat metafisika ini dengan mengamalkan lebih dulu. Baru nanti terjadi. Ya, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ini saya mulai dari gara-gara Ananda Salimah tadi tuh. Saya nggak berniat ceritain gitu. Ya, 9796. Ini populer nih, saya kira banyak yang hafal ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala bilang orang kalau imannya benar pasti merasakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi kalau sebaliknya kata Allah, kalau engkau mendustakan ayat-ayat Allah, pasti engkau akan merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari bagi kita masih ada kesempatan mengejar keberkahan. Bagi Bapak Ibu yang punya anak, yang punya cucu, udahlah suruh jadi aja orang beriman, baik sama orang tua, insya Allah. Barakati minas sama'i wal ardh. Keberkahan dari langit dan bumi. Kalau sudah Allah memberi keberkahan, nggak ada orang bisa menolak. Nggak bisa, ya. Nah. Ini populer ini ya, ayat 2 sampai 5. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Jadi kepada orang-orang yang mencapai ketakwaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu memberikan jalan keluar ketika orang itu menemui kesulitan. Jadi ada aja jalan keluarnya. Jalan keluar dari kesulitan. Saya itu di sini belum memberikan materi mendidik generasi milenial ya. Belum ya? Kan ini saya lihat ada Slide. screen ini, Ya. ada layar, pasti ada yang fokus kan? Ya. Laptopnya punya kan? Insyaallah ada. Kalau belum ya belilah. Nah saya punya materi sangat bagus, dipanggil di mana-mana bicara itu, mendidik generasi milenial. Tantangannya apa sekarang di zaman ini? Mungkin itu kalau subuh 3 kali berteman. Jadi memenuhi utang saya. Di 11 jadi 11. Jadi saya membayangin utang berat banget rasanya. Nah itu insya Allah. Nanti materinya saya kirim dulu, walaupun saya kirim dulu, kalau belum saya jelaskan Bapak Ibu sudah pakainya. Jadi saya jelaskan dulu, nanti
Jadi jalan keluar nih, di akhir ayat kedua. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah tidak disangka. Rezeki tadi jangan ditafsirkan selalu bentuk rupiah ya. Jadi ada aja. Mohon maaf ini saya cerita saja. Saya sendiri sampai sekarang itu belum pernah melamar kerja sejak lulus kuliah. Dan mau dibawa kemana-mana. Ya, termasuk ke kementerian itu bukan melamar. Dari kementerian minta orang ke kampus, kampus rapat, yang diingat nama saya. Pada waktu ada permintaan atase pergi ke kampus, yang ditelepon saya lagi di Aceh itu, telepon. Lagi di kementerian, di Menko Kesra, tiba-tiba ada orang nyari wakil rektor Pak Tantri Aben, diingat nama saya. Itu pemilik Stiba itu orang Katolik Tulen sampai meninggal. Datang ke Menko Kesra sampai 2 kali padahal nggak punya kaki, buntung dua-duanya. Padahal orang Katolik. Tapi bukan orang Katolik yang dijadikan pimpinan. Saya sempat jadi 8 tahun. Sampai anak pertamanya, istrinya, anaknya 2, cucunya dia maksudnya, jadi mu'alaf. Sekarang sholatnya luar biasa. Setiba Ais itu yang di Kampung Melayu. Jadi saya ceramah di kediaman Pak Rahardi Ramelan tahun 2003 barangkali, 19 tahun yang lalu. Ada pejabat datang punya sekolahan, tiba-tiba saya ditarik suruh mimpin sekolah. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini saya ceritakan karena kalau saya cerita orang kan nggak tahu ceritanya, jadi saya ceritakan. Ini hanya untuk meyakinkan kita, pokoknya imannya perbaiki aja. Pada waktu mahasiswa saya dipesan oleh guru ngaji almarhum Ahmad Sudrajat, Jenderal Bintang 3 di zamannya Pak Karno. Di Giarto kalau mau pergi haji jangan mikirin uang. Saya bingung. Pergi haji mau nggak mikirin uang gitu ya. Terus gimana caranya Pak Guru? Jadi aja orang takwa. Subhanallah. Umur 39 tahun langsung dibawa orang naik UNA Plus. Jadi sampai sekarang sudah belasan kali ke Mekah belum pernah bayar, selalu UNA Plus. Subhanallah. Yang sekarang itu paling murah 200 juta. Jadi belum pernah mengalami pergi haji sampai 40 hari, belum pernah. Paling lama 24 hari. Nah, ini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya ngasih kuliah duha begini di Rawamangun, di belakang terminal ada Masjid Al Ihsan. Selesai pengajian kan pada salaman tuh. Satu orang ngasih kartu nama. Ustadz, ini kartu nama saya, mohon disimpan kalau Ustadz ada perlu. Berapa bulan kemudian istri saya harus operasi besar. Yang menangani beliau, sehingga saya nggak bayar sama sekali. Saya tanya kalau di luar berapa nih tarifnya, saya tanya susternya, 40 juta. Subhanallah. Itu hanya sebagian cerita yang saya alami membuktikan kebenaran ayat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Iman perbaiki, akhlak perbaiki, berbuat baik kepada orang tua perbaiki. Lebih luas lagi, wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Jadi berbuat baiklah ke seluruh manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Jadi tidak harus berbuat baik hanya kepada orang Islam, tapi ayatnya berbuat baiklah kalian kepada seluruh manusia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Surat 28 ayat 77. Di tengah ayat. Ini Bapak Ibu sekalian, mari kita buktikan ayat-ayat metafisika ini. Seperti ini kalau orang nggak pernah ngalami sulit cerita Pak kebenarannya, kecuali orang sudah ngalami. Ya. Jadi banyak sekali kisah-kisah yang dialami oleh orang-orang tertentu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah mencukupi semua keperluannya. Semua keperluannya. Gimana caranya?
Tapi banyak orang Islam yang kekurangan. Karena dia diawali dari sini, awal kebangkrutan orang. Kan orang menikah itu nggak langsung berkecukupan, Pak. Ya kecuali memang Abu Rizal Bakri belum lahir udah kaya, belum lahir itu udah kaya. Jadi ada juga orang-orang tertentu belum lahir itu udah kaya raya. Ya. Keturunan Arifin Panigoro itu belum lahir udah kaya. Wah, saya pernah diundang ke rumahnya itu di dekat bundaran apa itu di Senayan tuh. Masya Allah, di tengah kota kayak gitu, luas tanahnya kayak lapangan bola. Saya nggak kebayang. Sementara harga tanahnya di sana per meter berapa? Sekarang mungkin udah 100 juta per meter. Daerah Sudirman itu. Wah, itu di pinggir jalan itu. Dan itu rumah dia di dalamnya punya aula lebih besar dari masjid ini. Pertemuan luar biasa. Tadi belum lahir sudah kaya. Tapi yang saya maksud ada orang di antara kita ini, kalau yang di masjid ini kan waktu menikah rata-rata nggak punya, Pak ya. Itu termasuk saya, maksud saya. Bagaimana Bapak Ibu meyakinkan anaknya, termasuk saya meyakinkan anak sendiri, begitu kamu menikah, jangan lupa berinfak. Sebelum menikah, baru mulai bekerja, gaji masih kurang, bagaimana berinfak minimal 5%. Itu sulit itu, Pak. Anak mau yakin, kan deg-degan untuk transport aja kurang, suruh berinfak 5%, itu pasti deg-degan ya. Bisa-bisa nggak jadi. Meyakinkan itu tidak gampang. Disitulah awal keberkahan. Kenapa ada rumah tangga yang nggak berkah? Karena dia pada waktu mau beramal pertama kali itu takut kurang untuk dirinya sendiri. Nah, dia mengikuti ayat ini. Setan itu memang selalu menakut-nakuti manusia dengan kekurangan. Oleh karena itu, lalu dia berbuat kikir. Al-Baqarah 268. Berbuat kikir. Nggak berani dia mau beramal. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai hari ini cukup nggak cukup Bismillahirrahmanirrahim. Ke masjid sebelum sholat, sebelum berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah dikumpulkan ke saya, masukkan sendiri. Nanti bermasalah. Iya kan? Kumpulkan ke saya bermasalah, udah masukkan aja sendiri. Jadi nggak ada masjid ini kekurangan dana untuk ini, bayangkan. Kalau satu orang minimal 20.000 makmur masjid. Ini ada berapa ini? Saya hitung tadi 78. Hitung. Hitung. Hitung sambil itu waktu 78 kali 20.000 1.600.000 setiap subuh. Sebulan berapa? 50 juta masuk. Belum hari Jumat. Ya itu kalau subuh aja, kalau isya masuk lagi. Lama-lama, waduh habis kita nggak usah sholat berjamaah. Nah ini miskin lagi. Miskin lagi. Bapak Ibu mau pilih miskin atau berkah, silakan aja. Pilihan Bapak Ibu sendiri. Kan tinggal mengelola itu ya Bapak Ibu, biasanya makan lauknya 2, sekarang 1 saja. Hidup Pak, hidup. Yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dimudahkan semua urusannya. Dimudahkan semua urusannya. Jadi Pak Hari nanti ingatkan saya karena Bapak yang ingat kalau saya punya utang. Mendidik generasi milenial. Ya, nanti tak kirim dulu materinya. Saya datang sudah settingannya udah. Jadi hemat waktu. Ya. Bapak Ibu terutama yang muda-muda yang masih punya anak usia sekolah wajib hadir, enggak rugi. Tuh. Karena itu mahal tapi Bapak Ibu kan enggak bayar. Iya itu Pak, mahal tuh. Saya dipanggil walaupun saya nggak bertarif itu lalu ditarifin mahal. Saya cerita ini supaya disamakan juga di sini. Tapi
selama ini saya di WA aja datang ya Pak Ari. Insyaallah. Nggak pernah ngomongin duit gitu ya. Itu cuma bercanda, tapi kalau direalisasikan ya Pak. Monggo. Nah, yang menarik nomor 5 ini bagi segala usia ini. Ayat yang kelima. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang bertakwa, Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan melipat gandakan seluruh pahala amal soleh kita. Subhanallah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Sudah amal solehnya bagus, berlipat ganda, ini janjinya. Ramadan berlipat-lipat lagi. Subhanallah. Nggak usah saya tulis ya Pak ya. Jadi dihapus semua dosa-dosanya, dilipat gandakan semua pahala amal solehnya. Saya hapus ya Pak ya. Kalau di kampus mah nggak pernah ngapus sendiri Pak. Di sini aja. Kalau dihapus sama mahasiswa rebutan karena pengen lulus. Itu kan nggak pengen lulus. Ya pahalanya saya ambil sendiri. Padahal saya nunggu-nunggu ada yang mau maju. Ya. Nah, jadi dihapus semua kesalahan, dilipat gandakan pahala amal soleh. Di sini kan Pak Ari kan ayat kelima Pak Ari ya, surat 65 ayat kelima. Nah, baru kita lanjutkan. Baru setengah 6 Bapak Ibu. Saya aja yang terakhir udah lupa Pak Ari cerita apa saya. Saiman. Enggak, maksudnya yang pertemuan terakhir. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga lupa, jadi sama-sama enak. Bapak Ibu lupa ya? Alhamdulillah. Insyaallah ingat. Itu pengembangan itu. Ya ini puasa Ramadan lah sedikit. Al-Baqarah 183 semuanya hafal ya. Jadi puasa itu dimulai dengan iman, puasa, takwa, surga, dengan catatan. Masuk surga tapi dengan catatan. Bapak Ibu ngerti nggak? Masuk surga dengan catatan. Ya, jadi pertama sudah jelas ini semua narasumber Ustadz sudah membahas ini. Kalau di sini kan ya ayyuhalladzina amanu man shoma ramadhana imanan wahdi sahabat ghufira lahum ma taqaddama. Jadi puasa Ramadan kita ini harus karena iman, nggak ada karena yang lain-lain, dan mencari ridho. Maka insya Allah Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Tsumma atba'ahu sittan min Syawal fakasyami dahri kulli. Dan siapapun yang menggenapkan puasa Ramadannya dengan puasa Syawal selama 6 hari, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun penuh lamanya. Dari mana 1 tahun penuh lamanya? Nah, kalau puasanya itu 30 hari, kita ambil yang gampang ya, pahalanya 10, 300. Tambah puasa Syawal 6 hari, pahalanya 10, 60. Total 300. Seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun penuh lamanya. Hebat tuh, Rasulullah pinternya luar biasa ya. Wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini nggak usah saya bahas rinci ya. Ini puasanya juga luar biasa, langsung ke sini aja. Masuk surga dengan catatan. Takwa menurut surat Ali Imran ayat 17 ini populer
Ada berapa syaratnya? Ada 5. Jadi kita ini yang akan masuk surga ini catatannya adalah memenuhi kriteria ini loh. Nah, memenuhi kriteria ciri-ciri orang takwa surat Ali Imran ayat 17. 1, orangnya sabar. 2, Bapak, jujur, benar. 3, istiqomah. 4, dermawan. 5, senang, mohon ampun di waktu Sahur. sahur. Nah, dari 5 itu sudah berapa yang kita miliki? As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Jadi orang kalau puasanya benar itu harus jadi orang yang akhlaknya minimal seperti 5 itu. Kalau udah puasa setengah bulan lebih marahnya nggak berkurang, sulit masuk surga. Ya. Udah puasa berpuluh-puluh tahun belum bisa memaafkan orang, sulit masuk surga. Masih suka berantem sama orang, suka melayani orang yang rese istilahnya. Sulit masuk surga. Udah berpuluh-puluh tahun nggak jujur juga, masih menggelapkan uang cuma 500.000, 700.000, bikin laporan nggak jelas, sulit masuk surga. Tidak istiqomah dan seterusnya. Wal muslimin wal muslimat rahimahullah. Ini jelas sekali ayatnya. Ya. Nah, meskipun ini mungkin ada yang terulang, memantapkan iman dan kesabaran kita, ya. Penjelasan ya. Penjelasan. Mengapa harus sabar? Tanda tanyanya 3 tuh. Ya kan? Mengapa harus sabar? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan, Pak. Kalau orang beriman itu tempatnya menerima ujian, lebih. Makanya kalau ngaku beriman tapi nggak siap menerima ujian, ya imannya kadibin, pura-pura beriman, dusta iman. Karena ini sudah menjadi undang-undang, ketetapan Allah, bahwa orang yang ngaku beriman, kita semuanya yang sholat subuhnya di masjid itu kalau kata Buya Hamka, dan insya Allah cirinya orang beriman. Sholat subuhnya aja di masjid. Tapi kalau ingin lihat orang Islam ya lihat waktu hari raya kan kata Buya Hamka. Kalau Buya Hamka ya, kalau mau ingin lihat orang beriman lihat aja waktu sholat subuh di masjid. Tapi kalau ingin lihat orang Islam, lihat aja waktu hari raya. Berbondong-bondong untuk sholat Id. Bahkan nggak ikut sholat Id, ikut merayakan di jalan raya. Pulang nanti bikin macet, padahal nggak sholat ya. Mengapa harus sabar? Pasalnya itu di sini, undang-undangnya Al-Ankabut ayat 2 ya. Kalau orang yang beriman tuh, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Udah menjadi ketetapan Bapak Ibu. Enggak ada kata Allah orang ngaku beriman tapi enggak mau diuji, enggak ada. Maka kalau kita ini sudah sholat subuhnya di masjid, semakin dekat kepada Allah, siap-siap menerima ujian lebih berat lagi. Gitu. Sudah menjadi ketetapan. Tinggal bagaimana mengelola ujian itu nanti supaya kita tetap bahagia. Ini sebenarnya. Nah, yang jelas ya? Ujian. Nah, ujian ini bentuknya 2. Surat Al-Anbiya ayat 35. Ya, udah jelas ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut
Wa nabluukum, kepada kita semua. Bisyarri wal khairi fitnah. Jadi sebagian kita diuji dengan kesulitan, sebagian kita diuji dengan kesenangan. Jadi ujian itu bentuknya dua. Kesulitan, maka kemarin karena di kampus saya dikasih tema, karena yang dengar profesor-profesor. Padahal dari sini temanya adalah mengelola kesulitan, mengelola syukur. Bahasanya di sana manajemen sabar dan manajemen syukur. Bedanya ada kata-kata manajemen aja, padahal isinya sama juga. Profesor. Yang dengar akademisi, jadi dibuat tema manajemen sabar dan manajemen syukur. Padahal yang saya sampaikan ayatnya sama. Di sini nggak usahlah kata-kata itu pokoknya. Bagaimana mengelola kesulitan, bagaimana mengelola kesenangan. Ya ini kalau sulit nggak ada lagi kecuali Al-Baqarah 153. Ista'inu sabri wassalah. Udah. Sabar sholat itu aja udah. Sabar sholat. Supaya lebih sabar, rajin hadir di pengajian. Orang soleh kumpul berteman sama orang-orang soleh. Jangan berkumpul sama orang yang nggak jelas. Nah, ini Ista'inu bisabri wassalah. Kalau yang kedua ini Surat An-Naml ayat 40, syukur. Surat 63, kebalik. Munafikun. Bukan. Surat Al-Furqan 63, rendah hati. Udah masuk surga, dua-duanya masuk surga. Bapak Ibu tinggal pilih, mau pilih kesulitan atau kesenangan. Masalahnya nggak bisa pilih. Masalahnya nggak bisa pilih. Ini menjadi kuasa Allah di antara kita, mau diuji yang atas, diuji yang bawah. Ini kuasa Allah. Tapi dua-duanya mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Jelas nih ayatnya. Nah, ujian kesulitan ini bentuknya ada di mana saja? Al-Baqarah 155, Ali Imran 185, At-Taghabun 14:15, Al-Baqarah 2:14. Ini bentuknya ujian kesulitan ada di sini. Apa aja itu? Macam-macam. Rasa gelisah, rasa khawatir ada di sini. Kurang penghasilan, kekurangan harta, istri yang bahasanya nggak enak kalau bicara. Saya tadi, saya pinjam bahasa aja. Istri yang bawel ada di sini. Anak yang bandel ada di sini. Ini surat At-Taghabun. Maka dibilang oleh Allah, istri-istrimu, nah, lebih dari satu itu Pak. Lalu bahasanya istri-istrimu. Nah, jelas. Saya berani ngomong gitu karena istri saya gak ada. Kalau ada saya bilang istri kita. Tapi di sini dibilang di antara istri-istrimu, anakmu, hartamu, ada yang menjadi musuh bagimu. Oleh karena itu, jika engkau memaafkan, syaratnya memaafkan. Jadi rupanya kunci rumah tangga bertahan itu satu pemaaf saja, udah aman. Suami istri satu pemaaf sekali, itu perkawinannya bisa bertahan 40 tahun. Ada yang sampai 50 tahun. Bayangkan kalau dua-duanya pemaaf, maka bertahan 100 tahun. Jadi kalau umur mau panjang, memaafkan aja suami istri. Insya Allah perkawinannya 100 tahun. Itu kiat umur panjang ternyata
memaafkan pasangan hidup kita. Ini Bapak Ibu, ada di sini semuanya ya. Bentuk-bentuk ujian itu ada di sini. Termasuk tadi pagi diceritakan oleh Ustadz Abdul Somad pukul 3.30 bagaimana Asia itu diuji oleh suaminya sendiri. Ya kan? Fir'aun. Ketemu jabang bayi di mana? Sungai Nil. Tapi Ustadz Abdul Somad bilang 4 tahun saya main di Sungai Nil nggak pernah lihat kuda Nil. Saya nyontoh Ustadz Abdul Somad aja sambil bergegas ke sana kemari karena harus pergi keluar mondar-mandir sambil dengar TV. Nah, jadi cara belajar itu 3 Bapak Ibu. Nah, jadi menyimpang gara-gara Ustadz Abdul Somad. Nah, belajar itu 3. Ini namanya long life learner. Belajar sepanjang hayat itu membaca, mendengar, ini melihat, mendengar, satu lagi apa dong? Ya lupa lah satu lagi. Lupa boleh kan Pak? Masa kalau Bapak Ibu nggak boleh lupa, saya nggak boleh lagi. Jadi watch, listen, satu lagi sambil mengamalkan. Nah, itu yang disebut learning by doing. Jadi belajar sambil mengamalkan, membaca, mendengar, mengamalkan. Hanya dari situ aja, nggak mau baca ya mau dengar aja, seperti Bapak Ibu pagi ini. Karena memang ada yang orang itu audible. Jadi belajar kalau suruh baca nggak kuat, tapi mendengarkan ingatannya bertahan lama. Ada tuh, model anak kita ada yang suruh baca nggak mau, tapi yang dijelaskan gurunya terbawa terus tuh. Ingat tuh. Jadi memang belajar jadi mendengar. Ada orang kalau suruh mendengarkan nggak konsentrasi, tapi membaca ingat sekali. Nah, tapi kalau Bob Sadino yang ketiga nih, Bob Sadino kan pendidikannya apa? SD. Tapi saya punya apa kata-kata apa namanya itu? Dan orang SD ngomong-ngomongnya dalam bahasa Inggris. I don't care how high your rank is, you are still an employee. I don't care how big your business is, you are the boss. Ada nggak yang guru bahasa Inggris di sini? Kita tes kemampuannya. Nggak ngaku loh, padahal ada di sini, saya tahu guru bahasa Inggris. Jadi kata Bob Sadino, saya nggak peduli seberapa tinggi jabatan Anda, tapi Anda pegawai. Saya nggak peduli seberapa besar bisnis Anda, tapi Anda bos. Karena beliau adalah seorang pebisnis. Maka Bob Sadino nggak peduli seberapa tinggi jabatannya direktur, tapi kalau jadi pegawai untuk apa? Bob Sadino loh ini Bapak Ibu. Nah, tapi Anda bisnis sebesar apapun nggak masalah, yang penting bosnya kan Anda. Artinya apa? Ini memotivasi kita, jangan sampai orang di antara kita pendidikannya sudah terlanjur nggak nyampe sarjana, hanya SMA, mulai aja berdagang. Karena kalau Bob Sadino mulainya dari mana? Dagang telur keliling pakai sepeda. Artinya apa? Oh, kembali kepada ayat Allah. Surat 13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu Tuhan tuh nggak akan pernah mengubah nasibnya kecuali kita sendiri mengubah. Jadi Bapak Ibu, kesempatan terbuka lebar, sudah terlanjur tidak kuliah, tidak menjadi sarjana, jangan pernah putus asa, mulailah berdagang telur seperti Bob Sadino. Dagang, masalahnya mau apa enggak? Banyak orang, Masya Allah Bapak Ibu, pergi aja anaknya, pergi nak ke pasar. Tahu
kamu belajar nyari pisang kepok yang paling bagus. Kamu belajar cari pisang tanduk yang paling bagus. Pindahkan pisang itu 2 kilo dari pasar itu, kamu nyari tempat, kamu kupasin pisang itu. Kamu goreng yang paling enak, jaga kebersihannya. Bapak Ibu kalau pergi ke stasiun Manggarai, belakangan. ngantrinya kalau pagi itu mau beli pisang goreng, saya suka bawa di kereta itu teman-teman di kampus ngantri apa, wah enak sekali pisang goreng. Tapi ngantri mobil-mobil yang ngantri. Pakai nomor. Wah pakai nomor. Masalahnya mau apa enggak? Malu apa enggak? Jadi nyari rezeki itu cuma mindahin pisang kepok yang bagus, pisang tanduk yang bagus, tapi di sana pisang tanduk ya. Pisang tanduk dipindahin goreng. Subhanallah. Sekarang di Rawamangun ada, di mana ada, dan laris juga. Tapi jangan semuanya goreng pisang. Ibu silakan, macam-macam lah. Ya. Bapak Ibu saya sudah ngapus 1 kali, papan tulis sudah penuh loh. Masa mau diteruskan lagi? Nanti bahannya habis loh. Ya. Ada yang mau tanya nggak? Ibu di belakang Pak. Kita nggak punya wireless ya? Nggak. Harus beli. Masa saya yang belikan? Baju. Dapat ampunan wa maghfirah. Baik, terima kasih sudah saya tangkap itu. Jadi dapat ampunan itu ciri-cirinya yang paling gampang. Kita ambil rujukannya surat Ali Imran. Tapi kalau Bapak hapus jadi panjang lagi. Bapak pintar ya Pak. Ya, supaya nambah lagi. Padahal saya udah mau berhenti. 135, 136, sampai 137. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Jadi itu kata Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita menyadari bahwa kita ini salah atau berbuat salah, lalu ingat Allah, dzakarullah, fastaghfiru lidzunubihim, fastaghfaru lidzunub, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah mengampuni, maka engkau akan merasakan ketenangan atau ketentraman. Jadi orang-orang di antara kita yang merasakan ketenangan itu berarti kita telah mendapatkan ampunan. Contoh yang paling gampang, ibu bermasalah suami istri, oke? Ibu habis bohongin suami lah, udah berapa kali ibu lupa pasti. Karena sudah sering kan Bu ya, nah, lupa. Termasuk kita, udah berapa kali bohongin istri kita itu kita lupa. Saking seringnya, kalau sekali mungkin ingat Pak. Kalau Bapak lupa berarti sering banget. Ketika ibu berbuat salah, membohongin suami, suami marah. Ibu sulit tidurnya kan? Begitu suami bilang, ya sudah Bu, namanya juga ibu khilaf. Bapak maafkan, yang penting ibu jangan ngulangi lagi. Begitu bapak ngomong gitu, tidurnya pules banget. Karena sudah tenang, sudah dimaafkan. Termasuk kita. Ya, kalau kita kan sering ada WA nyasar Pak ya, ngomong sayang-sayang, istri kita tahu. Kan gelisah tuh kita. Begitu istri kita memahami, memaafkan, ya itu kan orang yang senang bapak enggak kan? Gitu. Yang penting bapak enggak. Kalau orang lain silakan itu haknya dia. Bapak enggak, ibu maafkan, enggak masalah. Langsung tidurnya nyenyak. Termasuk bapak hubungan dengan tetangga, begitu tetangga memaafkan, bapak tenang. Masalah dengan teman, begitu teman bilang kita saling memaafkan, sama-sama tenang. Jadi ciri orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya merasakan ketenangan, merasakan ketentraman karena Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Orang yang dosanya belum diampuni gelisah. Jadi kalau bapak kita, ibu sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, tenang. Ulaika jazaohum
maghfiratun. Mereka itu seperti merasakan ketenangan surga karena telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Bu? Ada satu lagi? Ya, terakhir ya, Pak. Ini kan Isra Pak. Isra Fatihah baca surat apa, Pak? Baca surat apa? Habis Fatihah. Ini yang saya belum ada ilmunya, Pak. Ada anjurannya nggak, Ustaz? Kalau sholat suruk maksud Bapak? Ya, suruk. Nah, sholat suruk, Bapak Ibu suruk itu, isyraq itu, saya kan sudah baca ya, kata buku, kata penulis buku, saya lupa penulisnya. Sholat suruk itu bukan sholat yang beda sekali. Jadi sholat suruk itu adalah sholat duha di awal waktu. Ya, pengertiannya ya. Suruk itu adalah sholat duha di awal waktu. 2 rakaat. Kalau mau langsung 8 rakaat nggak ada larangan, Pak. Karena itu sholat duha di awal waktu. Yang pahalanya setara dengan haji dan umroh secara sempurna. Jadi pertanyaan Bapak, saya mohon maaf memang belum pernah baca sehingga saya nggak bisa jawab. Daripada saya ngarang loh, Pak. Daripada saya mengatakan belum dapat ilmunya, apakah ada bacaan khusus yang dianjurkan setelah baca Al-Fatihah gitu kan, Pak ya? Ya nanti kalau saya dapat informasi, dapat ilmu, tapi tidak mau asal dapat ilmu. Saya biasanya karena saya ini memiliki sifatnya filosof, saya mengajar filsafat ilmu, saya tidak cukup mendengar dari satu orang langsung percaya. Jadi seorang filsuf itu selalu ada keraguan-raguan. Bener nggak yang diomongin orang ini? Maka dia akan belajar sampai ke akar-akarnya. Kalau dia ngomong begini pasti saya kejar. Bapak dasarnya di mana? Ada hadisnya nggak? Ada ayatnya nggak? Kalau ayat gampang nyarinya. Kalau hadis kata Ustaz Abdul Somad nggak boleh satu hadis. Karena hadis itu ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang mutafakun alaih. Jadi tidak boleh Bapak ini percaya semua. Kalau ini kan ayatnya saya sebutin, ya Bapak tinggal ngecek. Tapi kalau hadis atau yang seperti ini ya Bapak harus cari, Bapak harus ragu-ragu kebenarannya. Kalau Bapak langsung percaya, nanti jadi apa Pak yang kultus itu namanya? Taklid. Apa yang dikatakan guru ini yang paling benar, jangan. Jadi Bapak Ibu harus mau mencari sumber lain. Jadi tidak boleh yang dikatakan satu guru yang udah paling benar, kecuali gurunya menyebut ayatnya. Dan ayatnya sudah Bapak cek, wah ini udah, nggak bisa lagi diotak-atik, dalilnya ada. Tapi kalau dalilnya nggak ditulis, seperti Bapak tanya sama saya, sifat seorang ilmuwan juga jujur. Saya nggak tahu, masa saya harus ngarang? Kalau di terhormat saya mengatakan belum tahu ya Pak ya, saya minta maaf, memang terbatas. Maka sifat seorang ilmuwan itu rendah hati. Kenapa? Karena dia menyadari ketika dia berjalan di bawah langit, melihat langit, masih ada langit lagi di atasnya, masih ada langit. Artinya tidak boleh seorang ilmuwan merasa paling tahu. Ini kalau belajar filsafat ilmu. Karena ilmu itu sangat terbatas, ada filsafat agama, ada filsafat matematika, ada filsafat sejarah, filsafat statistika. Maka saya nggak tahu kalau suruh ngajar statistika, nggak tahu apa-apa. Suruh ngajar agama ini pun yang saya tahu. Yang lain belum tentu tahu, apalagi saya nggak pernah mondok, nggak pernah nyantri, nggak pernah di sekolah Muhammadiyah sejak kecil. Tapi beraktivitas di sekolah Muhammadiyah, ilmunya tambah banyak karena temannya banyak orang berilmu. Jadi sifat seorang ilmuwan rendah hati karena menyadari bahwa ilmunya terbatas, selalu ragu-ragu karena dia harus belajar sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh apa yang dikatakan guru pasti ini paling benar, nyebut-nyebut dulu guru saya, mau lah guru saya, dasarnya ada enggak? Gitu. Jelas ya Pak ya? Jadi kalau belajar itu harus selalu ragu-ragu, artinya ragu-ragu itu harus mencari kebenaran sampai ke akar-akarnya. Sumbernya harus berakhir. Kalau sudah dibilang Quran, itu pun nanti penafsirannya beda-beda. Maka kita harus menghormati penafsiran yang berbeda, nggak boleh dipukulin matanya.
Nggak boleh gara-gara dia menghindari langsung kita pukulin. Nah, karena kita bukan orang yang berwenang dan hidupnya di Indonesia, negaranya negara hukum. Saya sangat tidak sependapat dengan Andi Armando. Oh, sangat nggak sependapat, nyakitin hati. Tapi seandainya ketemu apa harus saya pukul? Nggak boleh. Saya harus berargumentasi sama dia. Sayangnya nggak dipertemukan Allah. Dulu ada salah satu profesor di televisi, saya selesai ceramah di Masjid At-Taqwa, Rawamangun. Seorang profesor bilang begini, Prof, mohon maaf Prof, kita sama-sama akademisi, cuma bedanya ya Prof lebih senior dari saya. Kita boleh berdebat di depan jamaah ini. Saya tunjukkan ayat-ayatnya. Silakan Prof sekarang berkomentar. Enggak berani berkomentar karena ayat-ayatnya saya tunjukkan. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengcounter pendapat orang, counter balik dengan pendapat yang tidak bisa dibantah. Karena Allah sudah menyampaikan tadi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Bagaimana Allah? Orang kafir aja dikasih makan sama Allah. Allah nggak mau hari ini saya cabuti semua. Orang-orang yang kafir saya matikan. Enggak. Orang kafir naik pesawat diselamatkan sama Allah. Tapi nanti di akhirat, nanti mereka merasakan azab Allah yang sangat. Jadi menjawab pertanyaan Bapak itu ya Pak ya. Mohon maaf saya belum bisa menjawab. Kecuali Bapak Ibu ada yang mau bantu, pernah baca hadisnya. Kalau pernah baca hadis hati-hati juga. Apakah itu hadisnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Kalau belum jangan disampaikan di sini. Kecuali Bapak menyebut ini hadisnya dhaif. Hadis hasan masih bisa dijadikan rujukan. Kalau itu memotivasi. Seperti ini Hasan, ini rawinya ya. As-sodaqah tasuddu sab'ina baba minasy. As-sodaqah tadfa'u sab'ina bala. Ini Hasan Pak, bukan muttafaqun alaih. Jadi sedekah itu dapat membebaskan orang yang bersedekah dari keburukan-keburukan. Itu dalilnya Hasan. Ya, rawinya Hasan. Gitu ya Pak. Coba Bapak Ibu. Silakan Pak aja. Biar didengar yang lain. Terima kasih. Kaitan barusan yang sampaikan tentang hadis, tingkatan hadis, ya. Ada asal, mutawatir, dhaif dan sebagainya. Saya baca Google tentang hadis Syahrul Ramadan awalu rahmah awsatu maghfirah akhiru itqu minan nar. Ternyata itu hadis itu kan dhaif katanya. Yang kedua, ini artinya begini, orang yang berpuasa dan sholat malam pada malam Ramadan sebagaimana bayi yang baru lahir itu juga dhaif. Nah, ini bagaimana? Kan ini kan sering disampaikan oleh para penceramah. Hampir di tiap masjid, tiap penceramah orang atau ustadz menyampaikan dua ayat ini atau dua hadis ini. Karena itu semuanya dhaif kan kata para ulama gitu ya. Nah, saya juga tidak paham itu tingkatnya karena katanya ada beberapa sanadnya yang lemah-lemah di dalam itu. Nah, ini bagaimana kita menyampaikan hadis dhaif itu? Apakah karena untuk motivasi masih dibenarkan motivasi kan ya? Karena ini kan bukan masalah akidah kemungkinan. Yang tidak boleh itu hadis dhaif sampaikan kalau udah akidah. Tapi kalau sekedar misalnya, oh ya kita harus puasa 10 hari pertama karena dapat rahmat. Nah, ulama itu berpendapat bahwa rahmat maghfirah itu kan selama bulan Ramadan itu ada di situ, bukan hanya pada malam-malam 10, 20, 30 aja gitu. Ini kira-kira bagaimana penjelasannya kalau kita menyampaikan seperti itu? Terima kasih Pak Haji Ujang Rafi'i. Beliau menyampaikan ini mestinya jadi pembagian Ramadan tadi ya Bapak Ibu ya, 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga terbebas dari api neraka. Mestinya satu narasumbernya itu mudah-mudahan dia menggali ya. Ada buku hadis-hadis dhaif, penulisnya siapa ya, saya punya itu, termasuk tuntutlah ilmu ke negeri Cina, apa ya, perempuan itu tiang agama atau apa itu,
Itu termasuk saya harus baca ulang. Artinya Bapak Ibu sekalian, satu yang kita harapkan mudah-mudahan narasumbernya itu memang menggali dengan baik. Kedua, kalau narasumbernya tahu, harusnya secara jujur dia menyampaikan bahwa ada ulama yang menyampaikan seperti ini Bapak Ibu, meskipun ini hadisnya dhaif, saya kira ini baik untuk memotivasi diri kita masing-masing sehingga jamaah tahu bahwa itu jangan turun-temurun seolah-olah hadis itu sahih. Kalau dia tahu tidak menyampaikan itu, menurut filsafat ilmu, satu kekeliruan, karena sifat ilmuwan salah satunya adalah kejujuran. Jadi seorang ilmuwan yang nggak jujur, dia bukan ilmuwan yang baik. Termasuk hasil temuannya, ilmuwan berkewajiban menyebarluaskan ilmunya. Nah ini Bapak Ibu tadi disampaikan oleh Pak Haji Ujang Rofi'i bahwa hadis itu saya sependapat, setahu saya itu dhaif. Ya, jangan disampaikan tanpa kejujuran, jadi harus dibahas dengan sebaik-baiknya. Seperti tadi sedekah saya sampaikan tuh hadisnya hasan rawinya. Ya. Satu lagi apa tadi Pak? Hadisnya yang kedua ya? Yang puasa dan taraweh selesai sebagaimana bayi lahir. Iya. Jadi mendingan pakai ayatnya yang ini tadi. Surat 65 ayat 5. Kan tadi wa may yattaqillah yukafir anhu sayyi'atihi wa yutim lahu ajra. Bahwa orang yang berpuasa, kalau puasanya itu bisa mengantarkan yang bersangkutan jadi orang takwa, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosanya. Dengan demikian ya kayak bayi lahir. Kalau itu bisa dipertanggungjawabkan karena Al-Quran dan ayatnya saya sebut dengan jelas. Surat 65 ayat 5. Itu kalau itu dijadikan dalil lebih bagus ketimbang mengangkat dalil yang kebenarnya. Tadi kalau kata guru kita Ustaz Abdul Somad, kalau ayat itu udah jelas langsung satu ayat boleh dijadikan rujukan. Itu pun kalau saya kan, kalau saya seringnya satu ayat dijelaskan lagi oleh ayat lain, nggak boleh hanya satu saja. Karena contohnya kalau kita ambil ini kan jadi panjang. Ali Imran ayat 26, tapi kan bilang bahwa Allah nggak akan mengubah nasibmu kecuali kamu sendiri mengubah. Tapi di sini Allah bilang Allah akan memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Allah akan akan memberikan kemuliaan kepada siapa yang dikehendaki. Mencabut kemuliaan dari siapa? Loh, kalau gitu ngapain usaha? Gitu kan? Iya. Pak ini ayatnya benar. Ali Imran 26. Nah, kalau beli itu kewajiban Bapak nyari. Kalau Allah akan memberikan kekuasaan kepada yang dikehendaki, memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, memberikan kemuliaan kepada siapa yang dikehendaki, mencabut, seolah-olah kan seenaknya Allah kan, ngapain kita berusaha? Itu memaknainya harus begini, kerja keras saja, berdoa sungguh-sungguh saja, kita nggak mempunyai kuasa apapun kalau tidak seizin Allah subhanahu. Apalagi nggak berusaha, begitu menafsirkannya. Berusaha saja belum ada kepastian bahwa hidup kita ini pasti sukses, pasti begini, itu udah kerja keras, apalagi duduk termenung, gitu memaknainya. Karena Allah itu semakin sayang kepada seseorang, dia harus semakin rela diatur oleh Allah hidupnya. Misalnya saya minta doa, minta 100, dikasihnya cuma 55 karena Allah bilang kalau kamu saya kasih 100, kamu nggak sanggup. Nanti kamu berbuat maksiat, nanti kamu sombong, saya kasih 55 supaya kamu selamat, itu maksudnya. Jadi semakin beriman kita ini harus semakin ikhlas, hidupnya diatur oleh Allah. Kamu saya beri ujian supaya doamu tetap tekun, supaya tetap sholat duha, supaya tetap sholat malam. Karena kalau kita ini iman kita masih berkebutuhan khusus, sholat tahajud karena minta sesuatu, berkebutuhan khusus kan? Jadi sholat tahajud kita itu cacat sebetulnya. Iya Pak.
Kita itu sholat tahajud karena bantu anak kita supaya dapat kerja, betul nggak? Kita sholat tahajud supaya anak kita dapat jodoh, betul nggak? Berkebutuhan khusus. Tapi kalau Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga, kalau ini hadisnya sahih, tetapi masih sholat malam. Ditanya oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, engkau kan sudah dijamin masuk surga, ngapain sholat malam? Justru karena kata Nabi, karena aku dijamin masuk surga, maka sebagai syukurku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak mau meninggalkan sholat malam. Artinya apa? Sholat malam yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat malam yang dikerjakan tanpa berkebutuhan khusus, sebagai rasa syukur. Jadi hidup saya sudah lancar, rezeki lancar, anak beres semua, nggak ada masalah saya ini. Tapi ya Allah, aku bersyukur kok Engkau jadikan hidupku seperti ini. Itu tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.